ini nggak hadir atau gimana tadi setelah jalan? Hadirnya dari pagi nggak hadir. Beberapa hari? Baru hari ini. Oke, dan next ya kak. Apa dengan kenaikan jaraknya? Kan lebar nih. Posisi kan aja dirapat bebas kita nyata, bebas kita ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita belajar dulu. Siapa? Mari kita bernyanyi. Satu nusa, bangsa, dua ya. Satu Oke, permainannya seperti ini. Kan huruf A sampai Z. Kan alfabet kita dari A sampai berapa? Z. Nah, terus kalau masih menyambung, dia artinya bisa menyelesaikan sampai tuntas. Coba nanti dari kelompok 1. Sampai mana? Kalau terputus sampai si Nopri tadi, apakah tujuan kita tercapai? Apakah pembelajaran kita nanti tercapai? Kalau semangat kita menurun tadi di kelompok 2 sebenarnya langsung kelihatan. Kenapa ibu bilang katakan seperti itu? Di kelompok 2 makin lama makin suaranya berapa tadi? Makin kecil kan? Artinya semangatnya semakin turun. Jadi harapan ibu dari awal ke tengah sampai akhir pembelajaran kita jangan sampai ada semangatnya yang menurun. Oke, siap ya? Siap. Nah, sekarang ibu lawan peringkat ketiga, beri tepuk tangan dulu. Terima kasih untuk belajar ya. Terima kasih. Kalau masih di atas 50% artinya masih yakin saya. Kalian kan orang pintar semua. Hari ini ibu mengambil penilaian ada 4 ya. Ada 4 jenis penilaian yang pada ujian ini, yaitu tes pengetahuan awal tadi sudah kita lakukan, ya kan? Kalau kamu dapat bagus, kalau kamu belajar tadi bukan skornya bagus. Yang kedua adalah nanti kita akan mengadakan eksperimen. Jadi si kamu bekerja nanti akan ibu nilai. Terus bagaimana kamu menyajikan hasil yang kamu selesaikan nanti ibu akan nilai juga. Dan terakhir nanti ada tes pengetahuan akhir. Artinya kamu ada ujian akhir nanti setelah pembelajaran itu. Oke ya? Kita coba diperhatikan. Perhatikan baik-baik. Apa sih permasalahan kita hari ini? Dicatat dulu. Bisa disimak tadi dari mana? Dari perhatikan. Ini kira-kira barang apa nih? Lampu kerling. Ada yang nggak mengenal benda ini? Semua ya pasti kenal. Hal yang murah yang familiar untuk kita. Terus apalagi kita baru merayakan, masih segar di ingatan kita bahwa ini lampu berada di pohon Natal. Nah, kamu ada tadi perhatikan beberapa kejadian atau yang bisa kamu lihat ya? Ya, silakan. Di video tadi kita ada beberapa yang mati. Ada jeli ya, Reno. Ada beberapa pedal saya tadi. Ya, silakan yang satu.
yang ada di video dan itu dinyalakan dengan satu colokan. Dia dihidupkan satu colokan. Coba bayangkan satu colokan. Yang berikutnya ada lagi yang kira-kira. Silakan. Lampunya hidup dengan bergantian. Lampunya bergantian. Kayak pada bedanya kalau kita lihat bergantian. Kadang hidup, kadang mati. Ada lagi kira-kira? Saya Ya, silakan Des. lampunya indah. Indah. Apalagi sebenarnya kalau cewek-cewek itu sering ya. Kalau cewek di kamar ini selalu ada yang dibuatin. Saya aja sekarang sudah mama nanti saya buat di kamar ini. Sebenarnya enak gitu ya. Terus suasananya itu bawa suasana yang nyaman. Kira-kira ada lagi? Ayo. Apa? Udah tadi Melisa bilang kalau film itu satu colokan. Jadi kenapa ada yang mati? Kenapa ada yang masih hidup walaupun ada yang mati? Berarti ada yang mati tidak mempengaruhi apa yang itu oke. Ada yang mati tetapi tidak mempengaruhi yang lain. Kalau di benang kita misalnya, bisa nggak kamu utarakan dari ini kayak permainan kita tadi? Permainan kita tadi ya. Putus isi siapa namanya tadi? Nopri. Jadi nggak terjadi. Nggak jadi ya. Ini sebenarnya ada putus di tengah, dia tetap itu enggak ngalir enggak harus tetap ngalir kan? Coba di situ nanti di save dulu ya. Dan itu tidak sampai sebenarnya di kelompok satu. Sementara di sini putus di tengah, arus itu nyampe sehingga lampu ini tetap Nyala. hidup atau menyala. Kira-kira apa sih? Ya, apa sih hubungannya? Nah, kita akan menghubungkan kejadian ini ke materi kita sekarang, yaitu tentang listrik statis ini rangkaian seri dan paralel. Nah, pelajaran ini ada dua yang diharapkan, yaitu tujuan dan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menganalisa perbedaan misalnya arus dan tegangan yang mengalir pada rangkaian seri dan paralel dengan benar. Tujuan kedua adalah peserta didik dapat melakukan eksperimen. Coba cobaan rangkaian listrik seri dan paralel pada skema rumah sederhana model. Nanti kita berarti melakukan eksperimen. Pertemuan lalu kita sudah membahas tentang hukum Hukum adalah hukum yang berbunyi bahwa tegangan itu sama dengan kuota arus listrik atau secara sistematisnya P sama dengan ibu. P sebanding dengan I. Tegangan itu sama dengan I. Kalau besar tegangan masuk, berarti harusnya harus. Kalau tegangan ya, sama. Kalau tegangannya kecil, harusnya juga sama ya. Kalau masuknya 5, keluarnya harus 5. Oke, sekarang kita masuk kepada topik rangkaian seri dan paralel. Sebelumnya kita kecil dulu. Kalian udah mendapat. Rangkaian adalah suatu hubungan sumber listrik dengan alat-alat listrik lainnya yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Nah, kalau di sini rangkaian listrik ini memiliki jenis rangkaian, yaitu ada yang masih ingat dari pelajaran SMP. Ada jenis rangkaian ini. Coba apa saja? Rangkaian itu ada 3 Bu. Ada rangkaian seri, rangkaian paralel, terus rangkaian campuran. Ada 3 yang pertama rangkaian seri, kedua rangkaian paralel, ketiga rangkaian campuran. Boleh tidak dilalui ya? Ya, Bu. Siapa yang masih ingat? Siapa
Oke, terima kasih. Yes. Kita akan membahas yang berwarna ini seri dan paralel. Coba lihat ilustrasi yang ibu mau tutup tadi. Nanti kamu memperhatikan apa yang bisa kamu lihat dari video tersebut. Yang pertama tadi rangkaian apa? Rangkaian seri. Dicatat, perhatikan. Sama tuh kira-kira tadi. Sama yang ditunjukkan dua loh. Yang tidak berkawan itu 3. Kira-kira sama enggak? Beda yang jumlah lampunya ya. Yang berikutnya kamu temukan dari ini kan dari yang lalu apa ciri yang maksudnya? Kalian dapat dari gambar tersebut apa ciri-ciri yang kalian dapat? Saya silakan. Rangkaian seri itu cara pembuatannya lebih sederhana, hanya membutuhkan satu jalur aja. Satu jalur. Yang lain? Saya Silakan. Siapa? Seperti kata Reno, rangkaian seri itu terdapat satu jalur, maka rangkaian seri ini tidak ada percabangan. Tidak bercabang. Kalau satu jalur berarti tidak bercabang. Ada lagi kira-kira? Silakan. Semua komponennya disusun dalam satu deretan. Satu deret. Satu tidak bercabang. Satu jalur berderet. Ada lagi kira-kira? Yang boleh lihat? Mas ya, cuma itu yang kita lihat. Oke. Ada nggak? Tadi kalau dua lagunya? Salah. Terus apa lagi? Saya yang tadi kan seri itu tidak bercabang. Kalau di rangkaian paralel itu dia rangkaiannya bercabang. Bercabang. Ini tidak bercabang gampang kok. Ini tidak bercabang, ini bercabang. Ada lagi? Ada lagi? Ciri-ciri yang dapat? Pada rangkaian paralel itu membutuhkan banyak komponen dalam pembuatannya. Apa saja tadi komponennya? Ada sini tadi berapa? Kalau di sini cuma satu Satu. sama. Yang ini? 3. Ini satu hubungannya ya. Bagus. Kalian perhatikan. Sama. Nah, yang bedanya sama. Jumlahnya saja ya. Berbeda. Satu saya terhubung seri, yang lainnya terhubung paralel. Itu campuran itu gabungan antara seri dan paralel. Jadi kawanmu paralel itu baru seri. Oke. Next. Apa permasalahan pertama? Apa yang lihat? Satu Satu lampu yang menyala yang mana itu? Yang di tengah. Nah, kok bisa ya? Dalam satu sebenarnya ini itu menyala. tapi redup. Ini lebih keras. Keras. Kalau plastik.
Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 3. Di sini kami mempresentasikan hasil eksperimen kami. Lampu ketika semua lampu terpasang di keadaan lampu di paralel itu semuanya lampunya hidup dan mencatat tercerah. Namun pada seri tadi di tengah-tengah dia cerah, namun yang di samping kiri dan kanannya agak redup. Dan ketika salah satu dilepas, paralel tetap hidup. Bisa kita coba sekarang. Nah, kita cabut satu, kita uji kembali, tetap menyala meskipun kita cabut satu. Namun jika kita pakai yang sering, kita cabut satu, itu akan menyebabkan semua lampunya mati. Ukuran untuk paralel saat semua lampu terpasang, tegangannya 221 volt dan kuat arusnya 0,41. Dan pada paralel ini kami menguji 2 kali, untuk yang kanan dan yang kiri. Untuk yang kanan yaitu 0,41 ampere dan yang kirinya 0,36 ampere. Ada sedikit perbedaan. Dan untuk pengukuran pada seri, jika salah satu lampu dilepas, tidak bisa diukur. Karena jika salah satu lampu dilepas, seperti yang kita tahu, pasti lampunya mati semua. Dan untuk paralel, jika salah satu lampunya dilepas, tegangannya itu 224 volt. Dan untuk kuat arusnya 0,3. Dan sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, boleh ditanyakan. Menyajikan hasilnya, silakan. Kalau tadi aku hasilnya sama. Oke. Selamat siang semuanya. Di sini kami akan memberikan hasil kerja kami tentang rangkaian seri. Di sini lampu tengah yang hidup saja, tetapi yang kanan dan kiri tidak hidup. Mengapa tidak hidup? Itu dikarenakan karena 2 bola lampu tersebut memiliki daya 60 watt. Sedangkan lampu yang di tengah memiliki daya 25 watt. Maka dari itu hanya lampu tengah yang menyala. Tetapi walaupun lampu tengah yang menyala, dirasakan seperti itu juga panas dianya. Karena arusnya pun juga tetap masuk ke dalam sini. Untuk rangkaian paralel kami tadi, ketika kami coba, ketiga lampu tersebut nyala, dan waktu lampu salah satu kami lepaskan pun juga tetap menyala semuanya. Terus hasil pengamatan kami pun juga dapat dalam rangkaian seri untuk semua lampu yang terpasang itu. Oke, sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kelompok. Dengan kesimpulan dari hasil pekerjaan kita ini dari kelompok 1, siap ya? Kesimpulan, siap? Siap, silakan. Kesimpulan saja. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Berdirinya kami di sini adalah untuk membacakan kesimpulan yang telah kita laksanakan tadi melalui eksperimen tadi. Berdasarkan eksperimen yang kalian lakukan atau berdasarkan eksperimen yang kami lakukan, tuliskanlah kesimpulan kalian mengenai rangkaian seri dan paralel. Pertama, rangkaian paralel menyala lebih terang daripada rangkaian seri. Kedua, rangkaian listrik seri apabila salah satu lampu dicopot, maka lampu yang lainnya akan mati. Itu dikarenakan sirkuit akan terbuka dan lampu-lampu lainnya tidak akan menerima aliran arus yang dibutuhkan untuk menyala. Ketiga, rangkaian listrik paralel apabila salah satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain akan hidup karena setiap lampu memiliki jalur arus.
sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Ibu mau meminta nih, apa pengalaman yang sudah dapat dari praktikum ini? Sangat mengungkapkan apa yang bisa kamu dapat dari pembelajaran kita hari ini. Ayo, Silakan ya, Bang. kalau menurut saya pelajarannya sangat seru. Apalagi kita mengetahui bahwa bukan hanya jurusan seperti kami ATP, TKJ yang perlu untuk mendalami tentang listrik ini. Begitu Bu. Terus tadi juga kami agak takut saat bermain dengan listrik, kemudian Ada apa trouble tadi ya? Ya, benar-benar bagus. tapi itu sangat menyenangkan dan sangat menyenangkan. Tapi ini ibu tanya nih, selain tadi kamu masih takut nggak pegang listrik? Enggak lagi Bu, karena udah tahu apa akibatnya dan apa yang perlu dipreparekan. Iya, betul. Tepuk tangan dulu. Jangan ragu, walaupun kalian jurusan perkebunan atau jurusan yang lain yang ada di sekolah kita, tidak mengurangi rasa takut untuk memegang listrik. Karena itu agak sebenarnya ragu tadi memberikan materi ini, tetapi kalau ibu lihat perhatikan kalian masih ada lah ketelitian. Yang penting di sini teliti, paham, dan kuncinya ya. Nah, ada lagi. Ada kelemahan dan kelebihan masing-masing daripada rangkaian itu, dan kami juga sudah tahu bahwa konsep rangkaian sel paralel ini digunakan untuk instalasi rumah. Harus dihubungkan ya. Konsep rangkaian seri paralel ini digunakan untuk rumah. Nah, ibu harus menjelaskan di sini. Rangkaian apa kira-kira yang dipakai di rumah? Gini, di rumah kamu menggunakan satu saklar yang semua nggak? Tidak Bu. Berapa saklar? Misalnya ada lampu ya 3 saklar, 4 ruangan 4 saklar. Artinya itu menggunakan konsep apa? Konsep paralel. Menggunakan tadi. Terus kalau satu saklar coba lihat, satu saklar itu semua. Padahal nggak kita butuhkan di satu ruangan. Dia wajib itu karena menggunakan satu saklar. Kira-kira rugi ya, rugi gimana? Rugi Ya, biaya Bu. listrik. Pembayaran nggak kita pakai tetapi ya wajib itu karena satu saklar. Makanya di rumah itu dipakai konsep paralel. Ya. Nah, sekarang ibu mau tunjukkan apa tadi kelemahan kelebihan dari rangkaian tersebut. Ada yang bisa kasih penjelasan apa kelebihan dari rangkaian seri? Untuk 1000 jika misalnya satu lampu dia rusak, yang lainnya pasti akan rusak. Kalau satu lampu yang rusak, pasti yang lainnya akan rusak. Apalagi kelebihannya? Saya Bu, ya silakan. Saat ditambahkan beberapa komponen, maka daya akan menerima komponen lain berbeda. Berbeda. Nah, di sini tadi kalau dari pengukuranmu, kalian dapat kalau seri itu satu nggak tadi arusnya? Arus untuk lampu 1 sama dengan arus untuk lampu 2 sama dengan arus lampu 3. Ya. Sebab dia kan bercabang nih, tetapi tegangannya Beda Bu. makanya dia ada yang tutup, ada yang akan kalau bukan salah satu wajib mati. Nah, bagaimana untuk menghitung V totalnya? V totalnya itu penjumlahan dari V1 ditambah V2 ditambah V3. artinya tidak sama kan tegangannya. Sementara di paralel kita dapat tadi paralel gimana? Tegangannya sama. Tegangannya sama. Kuat arusnya. Kuat arusnya berbeda kalian dari seri. V totalnya pasti I1 ditambah I2 ditambah I3. Nah, sekarang ini kekurangan dari paralel. Saya Bu. Tentunya kalau kita menggunakan konsep paralel biaya itu mahal Bu. Tidak seperti rangkaian seri. Karena menggunakan paralel itu mahal ya dengan jualan, tetapi ingat, tapi kita kos pemakaian lebih hemat. Ya, Dalam menyusunnya susah bukan rangkaiannya bercabang. iya, karena percabangan itu ya agak ada yang susah-susah. Terus Kurang efisien juga Bu dalam menatakan arus listriknya. iya, yang dapat tadi kan berbeda
dihasilkan kecil sehingga komponen bisa menyala dengan baik. Iya, betul. Saya Bu, Ya, apabila salah satu lampunya mati atau rusak, yang lainnya tetap hidup. tidak berpengaruh. Jadi untung kan, walaupun rusak kita nggak susah, tetap hidup dia, tetap bisa menerangi. Oke, jelas ya? Jelas Bu. Sekarang Ibu mau kasih tes akhir, ya. Siapkan ponselnya. Bagaimana kira-kira pengetahuanmu tentang pelajaran kita hari ini? Nah, berbeda jurusan sebenarnya tantangan besar ya. Kalian yang mengerti hasil apa dan sampai dari pelajaran ini tadi, mudah-mudahan kalian dapat sesuatu. Terus nanti harapannya jangan sampai berhenti di sini ilmu listriknya, bisa di rumah pun nggak takut lagi kan, ada trouble pun nanti kamu sudah berani untuk memperbaikinya tanpa memanggil lagi tentang ya, memberikan perintah mengedepankan kita pertemuannya tentang hukum Kirchhoff. Tolong dipelajari biar ibu juga lebih gampang untuk memberikan penilaian atau memberikan materi untuk kalian. Nah, kita sudahi pembelajaran kita hari ini. Tolong dikembalikan kursinya dan kebaktian pulang. Siapa yang bisa mungkin? Saya Bu Stella, giliran Stella ya. Berdiri. Ya Tuhan aku satu dua ber. Ya Dosa karena Bapak sudah selamat kami dari sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih Bapak dan kasih Yesus Kudus. Haleluya. Amin.